Nah nanti bingung rezeki di mana? Dengan imanlah tidak akan bingung. Contoh, nih dagang, nih di sini dagangnya kiosnya dempetan. Kalau dengan iman mah rezeki buat saya tidak akan ke sebelah, rezeki buat ke sebelah tidak akan ke saya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah hadirin sekalian, bagi orang yang tahu pembagi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini sudah lengkap dengan rezekinya, bahwa kita itu bukan disuruh mencari rezeki tapi menjemput rezeki. Yang dicari itu adalah keberkahannya, karena rezekinya udah ada, cuman belum tentu diberikan keberkahan. Kenapa jadi enggak berkah? Karena niatnya salah, caranya salah, hilang berkahnya. Ketemu dengan rezekinya, ya ketemu penjahat juga Allah yang ngasih rezeki, cuma tidak diberikan keberkahan. Yang pertama surat Hud ayat 6 ya, supaya kita yakin bahwa kita semua tuh sudah lengkap dengan rezekinya. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Dah, semuanya sudah adalah rezekinya. Semuanya diciptakan oleh Allah, sudah lengkap dengan rezekinya. Tapi digantungkan, kalau niatnya lurus, ikhtiarnya benar dan maksimal, nanti Allah kasih yang ini. Kalau pemalas, tidak mau ikhtiar, jatahnya ini. Kalau ngambilnya dengan takwa, nanti Allah membimbing ketemu rezeki yang terbaik. Kalau ngambilnya dengan cara yang batil, maka dipertemukan oleh Allah dengan rezeki dia yang akan jadi bencana bagi dirinya. Bahkan bisa jadi istijraj. Makanya jangan pernah takut tidak ada rezeki, tapi takutlah satu, apa? Tidak berkah. Dua, tidak syukur. Jangan takut tidak ada rezeki, karena pasti ada nih. Tapi yang kita takuti itu adalah jadi tidak barokah gara-gara niat dan cara yang salah. Yang kedua, kita takut bukan tidak ada rezeki, takut tidak bisa mensyukuri yang ada. Karena sebetulnya yang tidak ada itu sudah ada di sisi Allah. Dan digantungkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, nanti Allah tambah. Dan rezeki itu ada yang dijamin, digantungkan, dijanjikan. Yang dijamin seperti tadi, semuanya pasti ada penguat tubuh. Kalau nggak dikasih makan, kita nggak bisa ibadah. Benar? Nah yang digantungkan, kalau kita pakai takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah bakal menuntun kita ketemu dengan rezeki terbaik kita. Karena kita niatnya lurus, caranya bagus, maksimal, nanti kita dibimbing oleh Allah ketemu dengan rezeki kita. Jangan takut hadirin, selama ini aja kita nggak tahu rezeki kita di mana. Ini contoh yang sering diungkapkan, cecak. Cecak makanannya siapa? Nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak punya sayap. Nah, ini kan repot hadirin. Makanan dia bisa terbang ke sana sini, dia ngedaplok. Coba, apa enggak stres tuh?
Pernah lihat cecak yang stres? Enggak, ada enggak tahu. Kita bukan psikolog cecak. Lihat nih, mana yang ngedeketin? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Iya. Udah diatur oleh Allah. Sebab kalau cecak nyari nyamuk, repot. Turun ke sini kesedot vakum cleaner. Jalan ke sana ketincak santri, turun lewat tangga di Soledad, mau nyebrang ke lides angkot, sampai ke pinggir selokan dipatuk ayam. Kapan makannya ya Allah? Benarkah? Nih, kita ada kuda 34 di sini kuda. Di kandang dia. Saya suka memperhatikan, pengen tahu kuda teh gimana rezekinya. 2 tahun yang lalu kemarau panjang, Pak. Aduh. Itu mah rumput kering sekitarnya. Mikir rumput. Siapa yang mikir? Kuda atau saya hadirin. Kuda cicing wae. Pulang ku maju kut ya. Kuda tehnya kita tuh mikir yang. Sampai kemana-mana kita tim tuh nyari rumput. Pergi sana rumput. Karena kuda banyak, rumput sedikit kan, aduh bahaya nih. Coba ada nggak solusinya? Di mana itu segitu keringnya? Kalau ceramah ke suatu tempat nanya, banyak rumput di sini. Asa kurang wibawa deh. Kunaon nih kiai jadi karena jukut ya. Beneran pulang deh Pak dina mobil teh rumput sekarung 2 karung. Karena ingat kuda. Segitu hebatnya itu Allah ngejamin. Kuda kan di kandang. Kalau dilepas takut kabur, betul tidak? Kami yang kabur-kaburan nyari rumput. Nah ini karena banyak rumput sedikit, tahu nggak solusinya bagaimana? Suatu saat ada air show tuh di sana di IPTN, diundang Darut Tauhid itu. Apa hubungan kuda dengan pesawat? Tapi karena air show-nya di sana jadi meramaikan. Kita ada kuda-kuda kita di sana sehingga para pengunjung bisa ikut berkuda, melihat, naik dan nonton dan dapat ilmu. Nah kan di airport tuh banyak tuh lapangannya, tidak hanya di dekat pesawat tapi sana juga. Silahkan, eta mah legit atuh hadirin. Makanya lapangan terbang segitu luas tapi kagak goler tah. Nah hadirin sekalian, betapa Allah maha adilnya ya. Kami bingung nyari stok rumput di mana. Tapi ada saja jalannya. Dan seperti itulah, itu binatang, apalagi kita. Ya, makanya sering tafakur waktu di perut ibu. Ingat tidak? Ingat tidak waktu kita janin? Ingat tidak? Benar tidak? Kalau ingat bohong. Ya. Tapi waktu kita janin kan langsung rezeki datang. Betul tidak? Ibu makan, ibu teh rada jarambah kalau lagi ngidam teh dorok-dok. Bayum, jengkol, cireng, sampe, bandros, apalagi petei. Dari segi nama aja mustahil lah jadi orang, ya kan? Petei, dorok-dok, cireng, gepuk. Tapi oleh Allah diramu, kunyah oleh. Ini cara Allah ngasih makan kita di rahim ya. Ibu teh, ini dia kunyah, campur air liur ke sini, digerus oleh lambung, terus dipilah-pilah, disedot oleh kan sedot oleh janin belum Pak, saripatinya diambil, diedarkan oleh darah, masuk ke plasenta, masuk ke tubuh kita. Kita nggak usah ngunyah, belum ada giginya ya. Coba kalau tersisa jengkol satu di tubuh, eta mah awet jengkolnya di sini. Alhamdulillah remek tuh jengkol. Itu kebutuhan bayi, janin, beres, tidak harus ngunyah. Benar? Tempat kita sempit. Ini penting ilmu tauhid ya. Kalau kita ingin tahu jaminan Allah supaya yakin kepada rahmat Allah, lihat apa yang sudah Allah beri kepada kita. Kalau kita ingin husnuzon, berbaik sangka kepada jaminan Allah, belum kuat husnuzon ke Allah dengan mengingat sifat Allah, maka
bisa husnudzon kepada Allah dengan mengingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Jelas ini hadirin? Kenapa janin kita hidup nggak bisa kemana-mana? Beres rezekinya deketin. Lahir ke dunia, dapat hidayah, bisa nangis. Siapa yang ngajarin? Kenapa nggak mengeong? Hah? Anak orang mengeong atau cilaka ya. Padahal ibu bapak nggak ngajarin. Sukan pas bayi lahir langsung nangis, dokter teh perawat. Nggak ada yang ngajarin. Itu teh alat komunikasi kita. Hidayah yang kedua, hidayah pertama kita adalah kemampuan nangis. Nanti hidayah selanjutnya mata, telinga, indera itu ya. Ganti rezekinya karena plasenta digunting, pindah ke mulut, air susu ibu. Gimana dari air susu jadi tulang, ya enggak? Jadi otot, jadi gigi, jadi rambut, gimana ceritanya itu? Allah yang ngatur. Entah gimana kita ngegedein ya. Tapi untung stop sekarang. Coba kalau kita minum susu ngegedein, segede gimana kita? Hah? Alhamdulillah. Berhenti gigit segini itu. Coba. Benar. Gimana kalau nggak berhenti gigi kita ya? Halo. Untung lidah juga berhenti segitu. Coba kalau kepanjangan. Ini teh kebesaran Allah. Ada ibu yang tidak punya air susu, ada tuh. Siapa yang ngeluarin? Sapi, coba itu. Kenapa manusia tidak boleh nikah dengan sapi? Ayo, jelas sekarang kan? Kenapa? Bukan saudara sepersusuan, beda jenis. Masa sederhana gitu jawabannya bingung? Beda jenis, satu sapi, satu orang. Kenapa anak sapi minum susu sapi jadi gitu? Anak orang minum susu sapi tetap jadi orang. Harusnya kan mama. Oh, iya. Atau kenalan dina bujurin. Wah, iya buntut. Nggak ada. Atau anak-anaknya tandukan gitu. Iya. Jadi kita kan bisa membedakan mana anak sapi, anak orang. Berapa banyak yang hadir di sini itu sebetulnya ibunya adalah ibunya adalah orang, hanya minumnya susu sapi. Kenapa tidak ada jiwa-jiwa kesapian pada diri kita? Ini aneh, padahal saudara sepersusuan jadi sapi dah. Ini aneh, benar? Lama-lama besar, makin berjarak tuh rezeki itu. Yang tadinya tinggal datang dah. Sekarang udah tua sok naon sia gandeng. Kenapa jadi beda? Karena Allah sudah ngasih kaki. Jadi penting hadirin. Ngasih kaki. Mama lapar, ambil sendiri. Balita sudah ngambil sendiri tuh dia. Angin disuapin, tidak. Udah punya tangan. Ya. Pengen dikunyain wah geuleuh. Hadirin, ketemu sendiri dengan rezekinya, cuma sudah berjarak. Terus SD, SMP, SMA makin jauh. Kata orang tua teh, digawe ujang, malu kamu sudah besar, nebeng terus sama orang tua. Makin berjarak, udah dikasih akal. Benar? Nah nanti bingung rezeki di mana? Dengan imanlah tidak akan bingung. Contoh, nih dagang, nih di sini dagangnya kiosnya dempetan. Kalau dengan iman mah rezeki buat saya tidak akan ke sebelah, rezeki buat ke sebelah tidak akan ke saya. Udah enak gitu juga, betul tidak? Mungkin rezeki ketukar enggak? Jawab. Enggak. Misalkan kita jalan-jalan sama domba di lapangan. Domba lihat rumput, senang dia. Kita lihat domba, gitu. Tidak mungkin domba lihat kita. Beda seleranya. Nah hadirin sekalian, makanya jangan risau ya.
dolar naik. Iya, saya juga sudah tahu. Terus gimana? Ya naik, berarti ya. Efeknya apa nih Ya secara syariat banyak efeknya. Akan ada inflasi ya. Tempe 6.800 kemarin sekilo kedelainya, sekarang naik 7.500. Artinya bahan baku tempe menjadi lebih mahal. Kalau tempe dimahalin, ada yang beli syariatnya. Maka konsekuensinya lihat tempe sekarang jadi mengecil. Ya, nanti kalau dolar naik terus namanya timpi. Iya. Tapi dah Tuhan kita bukan dolar, ya. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi apapun Allah. Memang nanti ada saatnya dibuka, ada saatnya ditahan. Nah, kalau pas dibuka kuncinya syukur. Tambah nanti. Kalau pas ditahan kuncinya sabar. Jangan berkeluh kesah, jangan buruk sangka. Nanti ada waktunya lagi, yaitu diambil rezekinya oleh Allah. Maka kuncinya ridho. Ada waktunya diambil nih. Ini HP saya pecah nih. Ciri-ciri mau punya HP baru. Gitu. Diam ya. Tapi saya mah jarang beli. Biasanya teman-teman rebutan. Ini buat Aan supaya saya dapat pahalanya. Bukan ngasih tahu ya, ada. Insya Allah hari ini sudah ada yang ngirim nih. Nah, hadirin sekalian, kenapa kacamata rusak? Karena ada rezeki di tukang kacamata. Allah teh membuat mata teh jadi minus, rabun, karena hamba Allah ada yang dikasih rezekinya di toko kacamata. Nanti gigi teh dicabut karena ada hamba Allah yang jadi dokter gigi. Kenapa rambut manjangin? Karena ada hamba Allah yang rezekinya dina rambut. Ya, coba kalau rambut jarang manjangin, repot itu tukang cukur, ngalanggur ya. Makanya ketika kita ke tukang cukur teh sing happy karena kita berbagi rezeki. Nanti ban meletus. Kenapa? Karena ada hamba Allah yang jadi tukang tambal ban. Nah, si tukang tambal ban itu kan punya istri, punya anak, harus sekolah. Makanya kalau ban meletus deh, alhamdulillah ya Allah, bagi-bagi rezeki, sing happy ke tukang. Mang, apa kabar? Saya jauh-jauh datang 2 kilo, saya mang dorong motor demi menyampaikan rezeki. Mang, cik berapa bocornya? Cuma 1, Den. Hah? 1? Tambahin. Ya, jarang. Saya juga belum pernah kayak gitu. Harusnya happy, hadirin. Saudara pernah dengar yang makan kena cucuk di sini? Apa artinya? Rezeki dokternya. Nyambil susah, kita nyolok susah. Kan oleh dokter mah tahu ilmunya. Eta teh rezeki rumah sakit. Di rumah sakit teh ada perawat, ada dokter, ada cleaning service, ada satpam, banyak. Dan itu yang ngasih rezekinya Allah. Nah, dilewatkan sebagian lewat pasien. Ya, jadi rezeki teh pindah-pindah, tidak bisa ditahan. Makanya jangan riweuh ya. Kalau zaman dulu kan gaji itu fisik ya, kerja 30 hari gajian. Si bapak telo bagaya, berapa lama megang kayak gitu? Pulang kantor bawa amplop sampai ke rumah, Bu, bayangin 30 hari kerja cuman bawa dari kantor ke rumah, Bu, gaji beres, lang deui kerja lagi teh. Memang disembunyikan sebagian ya, tidak. Saya mah disetor semuanya, hadirin. Nih, ibu teh gembira lihat amplop. Allahu Akbar, alhamdulillah. Buka, jejerkeun. Yang cicilan, sekolah, bayar listrik, ini ke warung depan. Amplopan, ya barudak. Cep, beres sebulan tadi. Udah dibagi-bagiin, ngahulang deh ya.
Itu uang dibawa anak, alhamdulillah bisa bayaran. Bawa ke sekolah, guru, nih bayaran. Pindah lagi, guru alhamdulillah salah letor. Cepat setorkan ke bank, bisa anu ngagarong. Pindah lagi, beres lah. Cuman gitu kalau mikirin dunia berupa cash mah ya. Nah sekarang apalagi udah nggak kelihatan, sudah ditransfer, atau gitu. Nggak lihat, nggak megang, hanya kata-kata. Sudah ditransfer, asik. Mana buktinya? Gitu hadirin. Alarane pisan. Tapi nggak ada nolnya, pusing. Kurang satu, tinggal di nolan. Makanya teman-teman ya, takut tidak punya berkah, takut tidak punya syukur, takut tidak punya sabar kalau lagi diuji, takut tidak punya ridho kalau diambil, dan ada lagi takut tidak bisa sempurna ikhtiarnya. Karena sempurnanya ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah, dan jangan pernah lemah menghadapi hidup ini. Harus all out, karena hidayah itu digantungkan kepada kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang all out, yang sungguh-sungguh, maka Allah pun akan lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Maaf kalau ilustrasinya begini ya. Ada bayi nangisnya begini. Bayi nih. Sambil di boxnya dan pengen mimi. Apa coba kata ibunya? Nanti lagi miminya. Mimi tenenen ya. Minum susu dari ibunya. Nanti lagi. Ibu lagi nyetrika, banyak urusan. Nanti lagi ya. Jangan cengeng. Bayi tadi box heran. Aneh nih. Padahal rezeki gue itu sudah ada ya. Kenapa jadi telat begini? Udah lapar disuruh nunggu. Gue harus evaluasi diri nih. Nah, di pojok box tuh mikir. Kenapa jadi begini ya? Rezeki jelas ada. Itu jelas oleh si ibu dibawa ke bawah. Dekat. Tapi jadi telat nih. Apa yang salah nih? Benar kata si Agim, harus evaluasi diri. Oh, saya ngerti. Ini karena tangisan saya kurang profesional dan kurang inovatif. Emang harus kuakui 3 bulan ini tangisan ini nggak ada variasi sama sekali dan energinya lemah. Oke deh, kita akan tes dengan tangisan terbaru yang lebih profesional. Dibok teh sok ngalamun hadirin, dan tidak dilarang sambil megang itu tiang bok teh. Ada apa? Kenapa jadi begini? Dari dapur teh jeng 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 jeng. Wow. Aduh, maaf ya Jang. Sok-sok sing wareg atau sing wareg. Si bayi teh senyum. Ngerti gue sekarang ya. Kalau tangisan gue lemah, nggak ada semangat. Udah ada juga di nanti-nanti. Lihat nih tangisan terbaru mengagetkan dan all out. Ngajel ngatur rezeki teh. Dan sekenyangnya men. Ngerti kan nih hadirin? Nah saya khawatir rezeki kita teh udah ada, cuma kitanya nggak menggunakan SOP yang semestinya, malas, tidak mau mikir. Jadi kayak gini nih, punya istri digeger kalong hilir, ada tak istri teh, tapi dijemputnya ke geger kalong girang, atau nggak ketemu hadirin, bukan nggak ada, tapi liur ngejemputnya ya kan. Kalau kita tidak menyempurnakan ikhtiar,
Jangan-jangan rezeki kita yang Allah siapkan nggak ketemu dengan kita, malah ketemu untuk yang rezeki pemalas. Tapi itu ada dia nggak banyak keluar tapi rezekinya ngedatengin. Kalau gitu ikhtiar dengan kekuatan takwa dan tawakal. Karena ada rezeki yang ngejar kalau kitanya yakin ke Allahnya kuat. Kan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu ada orang rumahnya sederhana tapi setiap keperluannya ada aja, ada lagi. Kalau gitu biasanya ahli syukur. Ahli syukur tuh walaupun dia gelasnya kecil, di atasnya ada teko. Dan yang penting bukan ukuran gelas, teko, benar? Ngucur terus, gelas penuh, luber, dibagikan terus, nggak akan pernah ngurangin gelasnya. Inilah rezeki yang diberikan kepada ahli syukur. Kalau cukup terus itu karena ahli tawakal. Jadi ada jalur-jalurnya nih nyari rezeki itu. Ada yang pontang-panting menderita, ada yang sebetulnya tidak terlalu pontang-panting tapi dibimbing oleh Allah. Masih ingat teori masuk hutan dulu? Nih masuk hutan tujuannya ke puncak. Ada yang jalan sendiri, ada yang laporan ke pemilik hutan. Yang jalan sendiri mah ribuh, tegang dari awal. Bawa galon air 2 kasih digantungkan. Arung, kompor, selimut, bedog, bedil. Waduh, ngeyepek, belum berangkat aja. Kenapa? Karena dia tidak tahu medan. Tapi orang yang memasrahkan diri, Pak, ini hutan milik Bapak, saya pasrahkan diri Bapak saya untuk dibimbing oleh Bapak sampai ke puncak hutan sesuai dengan pengumuman yang Bapak tulis. Barang siapa yang mendaftarkan diri lalu memasrahkan diri kepada pemilik hutan dan mau dituntun serta yakin tanpa membantah akan dituntun di hutan ini sampai ke puncak dalam keadaan jalan terbaik dan terjamin. Milih mending gitu, benar? Pasrah, dituntun, nanya, kenapa bawa galon 2 sampai begini? Nggak usah bawa galon air. Ada mata air, lepas, ringan benar. Nah, kita bawa karung begitu ke hutan, buat masak, tenang. Nanti ditunjukin buah-buahan di tempat yang pas, matang, ranum, bebas pestisida. Kenapa kita bawa meriam begini ke hutan? Bisa ayam, iya Pak, binatang buas, kalem. Binatang buas di sini paling juga babi hutan, gampang. Nurut ya, siap. Patuh, belok. Jangan lihat ke atas, kenapa? Kelelawar lagi berak, ya nunduk. Kenapa ini licin? Kapan mau minum, tong rewel. Beres. Ini nanjak sekali, kan udah waktunya makan. Eta nangka asak, oh iya beres. Babi hutan, tenang, dia nggak bisa belok, miring aja, beres. Coba yang tidak tahu, ya capek segala diangkut, nanjak, cemas. Apa tuh? Jangan-jangan duren, padahal babi hutan. Kalau udah tahu ilmunya mah tenang. Kalau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.